Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rizky Harian Putra dengan NIM 231440058, program studi Teknik Instrumentasi Kilang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari sequence table block di Centum VP Yokogawa. Jadi kita ke sistem terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sequence tables sendiri. Sequence tables merupakan suatu blok yang berfungsi untuk mengatur suatu logika yang bekerja secara berurutan. Jadi sistem dari sequence itu kan berurutan berdasarkan kondisi. Misal dari kondisi satu sistem on, lalu di kondisi kedua sistem off, begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat suatu sequence logika seperti yang ada di sini. Nah, jadi di sini ada suatu studi kasus ya. Ketika start switch SW44511 diklik menjadi on, maka timer TM222 berjalan dan start switch SW445 menjadi off. Setelah 5 detik, timer bertambah atau menghitung dan switch 45511 menjadi on. Setelah 5 detik, switch 446 menjadi off dan switch 447 menjadi on. Setelah 5 detik kemudian, switch SW447 menjadi off. Jadi seperti ini ya logikanya. Ketika awalnya off, setelah diberi sinyal on atau kita klik on, maka akan langsung kembali off. Tapi di berikutnya setelah 5 detik dia on, switch 446 akan menjadi on selama 5 detik. Lalu setelah 5 detik switch 446 akan menjadi off. Lalu setelah switch 446 off, maka switch 447 on. Setelah 5 detik akan kembali off. Jika diklik kembali tombol startnya, maka akan terjadi pengulangan yang sama. Ya, ini ada kesalahan ya. Ini maksudnya 446. Oke, jadi ada 3 switch. Start switch, switch 1 dan switch 2. Dan di sini bisa dilihat semuanya bergantian ya. Kita akan mewujudkan logika ini di dalam Centum VP menggunakan blok sequence tables. Sebelumnya kita akan membuat switchnya terlebih dahulu. Di sini switch dev. Nah, di sini saya sudah membuat switch-switch yang akan dibutuhkan. Itu ada start switch, switch 1, switch 2. Dan ini sudah saya atur ketika posisi switch on dia akan berwarna hijau dan posisi switch off akan berwarna merah. Nah, ketika sudah jangan lupa untuk di save. Kembali langsung ke function block. Dan ini saya buat di sini. Nah, di sini saya sudah membuat atau menambahkan 2 buah function block. Yang pertama ada ST16 atau sequence tables 16. Di sini kita akan membuat logika sequence-nya. Lalu yang kedua ada TM atau timernya. Jadi di dalam sequence nanti kita juga butuh variabel waktu. Seperti tadi ya, kita butuh waktu setelah 5 detik dia akan on atau off seperti itu.
Oke. Nah, di sini kita bisa membuat logikanya di edit detail. Nah, di sini saya juga sudah membuat sequence-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa input, yakni SW445 yaitu tombol start tadi, timer, dan juga switch-switch yang lain. Nah, ini ketika kondisi awal ya, ketika di on, maka tombol start akan langsung kembali ke 0. Sedangkan timer akan memulai dan berhitung hingga sequence terakhir. Nah, di sini kita juga mengatur switch switch 1 dan switch 2-nya. Ya, ini ketika switch satunya ketika baru start dia masih belum bereaksi, lalu setelah itu ketika sudah ditekan maka dia akan on. Setelah 5 detik dia akan kembali off dan switch 2 maksud saya akan on. Lalu setelah 5 detik lagi dia off. Begitu. Nah, di sini sudah kita buat logikanya. Oke, jangan lupa untuk di-save. Nah, setelah membuat logika di function blocknya, kita perlu control group untuk bisa melihat panel-panel sesuai tag yang kita butuhkan. Jadi di sini saya sudah membuat di folder secu. Nah, di sini sudah saya tambahkan beberapa tag sesuai logika yang saya butuhkan tadi, ada switch 445, 446, 447, ada sequence table dan juga timer. Kalau sudah kita save. Nah, jika sudah semuanya, kita akan lakukan test function untuk mensimulasikan hasil dari yang kita buat. Just test function. Oke. Nah, jika sudah masuk ke test function, kita langsung mencari function block yang telah kita buat tadi. Saya membuatnya di sini. Kita lihat. Nah, ini kan ada dua blok, sequence table dan juga timer. Nah, keduanya kita atur atau kita tuning supaya menjadi auto. Kita auto. Nah, begitu juga dengan yang timer. Nah, karena ini sudah auto, kita tutup. Lalu kita bisa melihat logiknya lagi. Nah, di sini. Jadi ini tadi function blocknya, ini hasil logik yang kita buat. Lalu kita akan panggil control groupnya. Kita tadi menamainya dengan seq. Nah, jadi di sini sesuai dengan soal tadi ya. Ada switch 1, switch 2 dan juga switch 3. Nah, selanjutnya kita akan mulai. Yang kita harapkan ketika dia on, maka timer akan mulai, start langsung off. Setelah 5 detik switch 1 on. Lalu setelah 5 detik berikutnya switch 1 off, switch 2 yang on, lalu 5 detik berikutnya switch 2 off. Nah, ini karena waktunya masih 1000 ya, kita ganti menjadi 5 detik saja karena sesuai dengan yang dibutuhkan.
Nah, kalau misalnya klik ini dia akan menulis waktu yang saat ini. Karena kita masih nol, jadi kita nol saja. Oke, baik. Kita coba, kita on. Timer hidup, start kembali off. Switch 1 on setelah 5 detik. Lalu 5 detik berikutnya switch 1 off, switch 2 on. Lalu 5 detik terakhir switch 2 off dan kembali seperti semula. Bagaimana jika switch 1 dalam keadaan on awalnya? Nah, mari kita lihat. Ketika kita on, nah semuanya akan langsung kembali off. Lalu berjalan sesuai semula. Oke, seperti itu. Dan sequence ini bisa kita lihat di logic ini juga ya. Mari kita coba, kita on. Nah, dia akan terlihat di sini. Nah, ini di sequence kedua, lalu sequence ketiga, dan terakhir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sequence tables. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.